Dahulu kala, ada sebuah hutan tua yang begitu luas hingga tak seorang pun tahu di mana batas akhirnya. Orang-orang menyebutnya hutan tanpa ujung, bukan karena belum pernah dijelajahi, tapi karena setiap orang yang mencoba keluar dari sisi lain selalu kembali ke titik awal. Hutan itu bukan sekedar pepohonan tinggi dan kabut tebal, ia seperti lingkaran yang tak terlihat. Masuk mudah, keluar mustahil. Di tepi hutan itu berdiri sebuah kampung kecil. Warganya hidup dari berburu dan mengambil hasil hutan. Mereka punya satu aturan sederhana: masuk sebelum matahari tinggi, keluar sebelum senja, dan jangan pernah mengikuti suara yang memanggil namamu dari dalam hutan. Tidak ada yang tahu sejak kapan aturan itu ada, namun semua mematuhinya, kecuali satu orang. Namanya Jaya. Jaya adalah pemuda yang keras kepala. Ia tidak percaya pada larangan yang tak punya bukti. "Kalau hutan tak punya ujung, bagaimana kita tahu?" katanya suatu hari. Orang-orang tua hanya menggeleng. "Hutan itu tidak menyesatkan kaki," kata seorang tetua. "Ia menyesatkan niat." Suatu pagi, Jaya masuk lebih dalam dari biasanya. Ia ingin membuktikan bahwa hutan itu punya batas. Ia berjalan lurus ke arah matahari terbit. Langkahnya mantap. Awalnya, tak ada yang aneh. Burung berkicau, daun berguguran, angin berdesir pelan. Namun, setelah beberapa jam, suasana berubah. Hutan menjadi terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya suara langkahnya sendiri. Ia terus berjalan, tapi ada yang terasa ganjil. Pohon-pohon mulai terlihat sama. Batangnya bengkok ke kiri, akarnya menjulur seperti tangan. Jaya berhenti. Ia menoleh ke belakang, dan jantungnya berdegup keras. Di belakangnya, terlihat jejak kakinya sendiri, padahal ia belum pernah melewati tempat itu sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin ia berputar tanpa sadar. Ia memutuskan menandai satu pohon dengan pisau kecilnya. Sebuah garis panjang ia ukir di batang kayu. Lalu ia berjalan lurus lagi. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saat matahari mulai condong ke barat, ia mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti seseorang memanggil namanya. "Jaya." Ia membeku. Suara itu datang dari arah depan. Pelan, lembut, seperti suara ibunya. "Jaya, pulanglah." Ia menelan ludah. Ibunya tidak mungkin ada di dalam hutan. Namun suara itu begitu nyata, begitu hangat. Ia melangkah mengikuti suara itu, langkah demi langkah. Kabut mulai turun tipis. Suara itu semakin dekat. Sedikit lagi. Tiba-tiba, ia melihat siluet seseorang berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya mirip ibunya. Namun saat siluet itu menoleh, wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Hanya kulit pucat tanpa bentuk. Jaya mundur, tapi pepohonan di belakangnya sudah berubah. Lebih rapat, lebih tinggi, lebih gelap. Suara lain mulai terdengar. Banyak, bercampur. Nama-nama dipanggil. Tangisan, tawa kecil, dan langkah-langkah yang bukan miliknya. Ia berlari. Cabang-cabang seperti mencoba meraih bajunya. Akar-akar menjulur seperti ingin menahan kakinya. Namun semakin ia berlari, semakin hutan terasa panjang. Tak ada ujung, tak ada cahaya keluar. Langit tertutup sepenuhnya oleh daun. Ia kelelahan, jatuh berlutut, dan dalam keputusasaan ia berteriak, "Aku ingin pulang." Sunyi. Lalu suara berat terdengar dari segala arah. "Hutan ini tidak memenjarakanmu. Engkau yang menolak jalan pulang." Jaya tak mengerti. Air matanya jatuh. Ia teringat pesan tetua. Hutan tidak menyesatkan kaki. Ia menyesatkan niat. Ia sadar sesuatu. Sejak awal, ia masuk bukan untuk mencari jalan. Ia masuk untuk menantang. Dengan sisa tenaga, ia berdiri dan berkata pelan, "Aku tidak menantangmu lagi. Aku hanya ingin kembali." Angin tiba-tiba berhembus, kabut terbelah, dan di kejauhan terlihat cahaya samar. Langkahnya bergemetar saat ia menuju cahaya itu, dan dalam satu kedipan, ia sudah berdiri di tepi hutan. Langit senja memerah, kampung terlihat jelas, warga terkejut melihatnya. Namun yang paling aneh, ia merasa baru beberapa jam di dalam. Padahal, menurut warga, ia hilang selama 7 hari. Dan sejak hari itu, Jaya tidak pernah masuk hutan lagi. Ia tidak lagi keras kepala. Namun, kadang,
Saat langit sunyi, ia mendengar namanya dipanggil dari arah pepohonan, bukan untuk menyesatkannya, tapi seperti mengingatkan bahwa hutan itu memang tak punya ujung, karena ujungnya bukan tempat, melainkan niat manusia sendiri.